Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananta Fania Aprilia, NIM 21021100217. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat. Filsafat merupakan bentuk dari kata Arab yaitu falsafah, falsafah. Filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani atau philein yang berarti cinta, dan sophia yang berarti hikmah atau kebijaksanaan. Jadi secara etimologis filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Dilihat dari watak dan fungsinya, pengertian filsafat sebagaimana yang dikemukakan oleh Titus, Smith, dan juga Nolan. Yang pertama, dari segi informal, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan atau alam yang diterima secara tidak kritis. Dari segi formal, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Lalu dari segi komprehensif adalah filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan, dan dari segi analisis linguistik, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan juga konsep. Dari segi aktual fundamental, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Sifat filsafat sendiri yang pertama yaitu bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Yang kedua adalah bersifat menyeluruh, artinya mencakup hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan yang mendalam sampai ke inti permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Kemudian bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Kemudian alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama adalah filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus. Yang kedua adalah filsafat Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus yang pertama adalah nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya pada waktu itu Notonegoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Kemudian dari genevitus subjektivus yaitu nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan bijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Landasan ontologis Pancasila
Landasan ontologis Pancasila artinya pemikiran filosofi hakikat dan rasion d'etre sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Kemudian landasan epistemologis Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, kemudian disintetiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Kemudian sila kedua mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan juga tanggung jawab. Kemudian sila ketiga persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan, dan sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Dan kemudian esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua adalah hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopuralis yang terdiri atas monodualis, yaitu susunan kodrat, jiwa raga, sifat kodrat, makhluk individu sosial, kedudukan kodrat, makhluk pribadi yang otonom, dan juga makhluk Tuhan menurut Nota Nagoro. Yang ketiga adalah hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan, rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Dan yang keempat adalah sila kerakyatan. Terletak pada prinsip musyawarah, artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat. Yang kelima adalah hakikat sila keadilan, terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif dan komunikatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Kemudian keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Kemudian keadilan komutatif adalah keadilan antar sesama warga negara. Kemudian urgensi Pancasila. Meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik yuridis dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa baik secara material dan spiritual. Kemudian Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.